Puji Tuhan, kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kita pelajari dalam ibadah kita hari Kamis yang lalu, kita boleh lanjutkan terus, dan biarlah kita terus memiliki kerinduan untuk belajar mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Ya, malam ini kita perhatikan kembali kitab Daniel, saudara, pasal yang ke-7. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ini, kita melihat bahwa antikristus digambarkan oleh kitab Daniel pada pasal 7 ini dengan 4 binatang, yaitu singa, beruang, macan tutul, dan binatang dahsyat yang tidak disebutkan namanya. Nah, Bapak Ibu, ini ternyata juga ditulis oleh kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 itu berbicara tentang antikristus. Dan di sana juga antikristus digambarkan dalam bentuk binatang yang sama dengan apa yang dituliskan oleh Daniel pasal yang ke-7. Nah, sedikit kelihatan ada beda, tapi sebenarnya sama ya. Dalam Daniel pasal 7 itu disebut singa, dan di dalam Wahyu pasal 13 disebut mulut singa. Jadi sebenarnya sama saja. Dalam Daniel pasal 7 disebut beruang, dan di dalam Wahyu 13 disebut kaki beruang. Di dalam Daniel pasal 7 disebut macan tutul, dan di dalam Wahyu 13 tampaknya seperti macan tutul. Nah, yang keempat, di dalam Daniel pasal 7 disebut di sana tidak dikenal nama binatangnya. Dalam Wahyu 13 juga dituliskan sisanya tidak dikenal. Dan kalau kita melihat, mereka juga sama-sama menuliskan berkepala 7, bertanduk 11 tanduk ya, atau berkepala 7, sama-sama dituliskan baik di kitab Daniel maupun di kitab Wahyu pasal yang ke-13. Nah, saya mengajak kita malam ini, saudaraku, memperhatikan Daniel pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang pertama. Daniel 7 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu Daniel diberikan satu penglihatan, visi tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini
bertepatan pada waktu pemerintahan Belsazar. Nah, saudara, keberadaan Daniel pada waktu itu, Daniel benar-benar seperti gimana, direndahkan, ya direndahkan atau bagaimana, seperti tidak dikenal ya. Seperti direndahkan atau seperti tidak dikenal, padahal raja-raja sebelumnya dia sudah diangkat. Tapi tiba pada zaman Belsazar ini, saudara, sepertinya dia kurang dibangkitkan atau kurang seperti tidak dikenal lah begitu ya. Nah, itu bisa digambarkan di dalam Daniel 5 ayat 13 ya. Tetapi justru pada waktu itu Daniel tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Justru di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Daniel mengalami hal-hal yang supranatural. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan saudaraku, kepada Daniel diperlihatkan hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sampai pada zaman paling akhir. Dia bisa lihat. Nah, terkadang dalam hidup ini Bapak Ibu, kita kecewa dengan hal-hal mungkin kita tidak dihargai. Mungkin seperti yang saya khotbahkan dalam ibadah raya kita minggu kemarin, kita tidak mendapatkan barang-barang bernilai, barang-barang berharga, dan kita mulai kecewa karena ternyata kita terlalu berharap akan hal-hal semacam itu. Nah, Daniel pada waktu itu Bapak Ibu, dia tidak kecewa dengan keadaan apa yang dia alami atau diperlakukan. Mungkin ya bayangkan kalau seperti tidak dikenal. Padahal dia orang yang pernah diangkat dan berjasa. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu contohnya Bapak Ibu, Daniel 5. Daniel 5 ayat 13. Ayat 13 ya. Daniel 5 ayat 13 demikian firman Tuhan. Ya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel. Ya. Engkaukah Daniel itu? Engkaukah Daniel itu? Terus? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Padahal pernah diangkat. Di sini diakui. Salah seorang buangan yang telah diangkat. Tapi seakan tidak dikenal Bapak Ibu. Engkaukah Daniel itu? Tapi dulu dia pada masa ayah daripada Belsazar ini pernah diangkat dia. Tapi sekarang saudaraku, seperti Daniel ini gak ada apa-apanya gitu. Ya. Nah, di sini kelebihan Daniel Bapak Ibu, walaupun dia diperlakukan seperti itu, seperti yang tidak dikenal, walaupun pernah menjadi orang yang diangkat dalam kerajaan, di dalam istana, tapi sekarang dia seperti tidak ada apa-apanya, bahkan sepertinya anak raja itu sendiri. Di mana dia pada waktu Daniel diangkat? Engkaukah Daniel itu yang diangkat oleh ayahku? Di mana dia pada waktu itu? Apakah Daniel ini sudah sampai 500 tahun umurnya sehingga anak daripada raja itu tidak mengenalnya? Apakah anak raja ini ada di luar negeri mulai dari lahir? Tapi itulah manusia Bapak Ibu. Itulah manusia.
Hari ini bisa berbuat baik kepada kita, besok belum tentu. Hari ini saudaraku bisa manis-manis sama kita, besok belum tentu. Ternyata ketika Belsasar ini saudaraku diangkat menjadi raja, dia sama sekali tidak mengenal Daniel ini. Bahkan dia bertanya, engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Namun ketika itu, mungkin kita nggak tahu berapa lama Daniel mengalami perlakuan seperti itu. Tidak dikenal berarti tidak ada apa-apanya lagi. Tapi Daniel saudaraku justru mengalami hal-hal yang supranatural. Mengalami alam roh. Berarti dengan kata lain hubungannya dengan Tuhan makin indah. Ketika kita tidak dianggap apa-apa, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa lagi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita tidak mendapatkan barang-barang yang kita idam-idamkan, kita rindukan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sebagian orang menjadi kecewa. Tidak tercapai apa yang dia inginkan, tidak tercapai kerinduannya, tidak tercapai harapannya. Yang menjadi salah Tuhan, mengapa sering sekali kita mengatakan yang menjadi salah adalah Tuhan? Karena ketika itu tidak bisa dicapainya, dia meninggalkan Tuhan. Kenapa ya jadi Tuhan yang salah? Tapi sangat berbeda dengan Daniel. Daniel ternyata Bapak Ibu hubungannya dengan Tuhan makin indah. Hubungan Daniel dengan Tuhan makin intim. Sampai-sampai ia mengalami hal-hal yang rohani yang luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu apa yang dialaminya. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ya silakan Pak. Daniel 5 ayat 2. Ya. Dalam kemabukan anggur, Ya. Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas Itu itu. pasal berapa? Pasal yang pertama tadinya pasal 7. Daniel 7 ayat 2. Iya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Terus Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. iya. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh Daniel, yaitu tampaklah keempat angin dari langit. Langit itu mengandung pengertian, langit pengertian rohani, dan langit pengertian fisik. Langit pengertian rohani pada waktu Yesus dibaptis, langit terbuka. Tapi dari langit itu turun Roh Kudus. Kedengaran suara dari sorga. Langit yang dimaksud di situ adalah bicara tentang sorga. Ya. Nah, dari langit saudara turun angin yang sangat kuat. Angin ini mengguncang laut yang besar. Jadi bukan angin biasa. Angin yang mengguncangkan laut besar. Nah, laut besar ini Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan kepada kita. Laut besar ini menggambarkan dari lautan manusia. Lautan manusia. Sedikit saya ajak kita dulu melihat
bahwa kita bandingkan bahwa laut ini menunjuk kepada lautan manusia. Kita lihat dulu dari Wahyu pasal 17, nanti kita perhatikan ayat yang lain ya. Mohon diperhatikan baik-baik supaya nanti bisa diikuti, karena kalau tidak bisa diingat dari awal nanti jadi lupa saudara ya. Saya akan tunjukkan dulu kepada kita bahwa laut ini adalah menggambarkan tentang lautan manusia. Daniel 7 ayat 2, silakan diperhatikan. Ayat 2 ya. Demikian firman Tuhan. Wahyu 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat Ya. yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Ya. mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Duduk di tempat yang banyak airnya. Saya mungkin bisa ajak kita saudara, mana lebih banyak air yang ada di parit dengan yang ada di sungai. Di sungai ya, mana lebih banyak air yang ada di sungai dengan yang ada di danau. Danau ya, mana lebih banyak air yang ada di danau dengan laut. Laut ya, jadi kita perhatikan ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak. Adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Kaum dan bahasa. Ya. Jadi inilah yang diguncang itu. Inilah yang diguncang itu. Nanti saya akan terangkan Bapak Ibu, angin itu apa? Ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa pelacur itu ini sebenarnya roh menduduki tempat yang banyak airnya. Ternyata kalau istilah banyak air kan bukan sungai, bukan sekadar danau, tapi laut. Kenapa? Karena banyak dia ya, bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Jadi angin itu datang dari langit, menerpa dan mengguncang. Mengguncang. Nah, terjadi guncangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, coba kita lihat sekali lagi ya. Sebelum kita beralih ke yang lain, Yehezkiel 36. Kita pastikan dulu lautan manusia ini. Yehezkiel 36 ayat 37. Yehezkiel 36 ayat 37. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Terus, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jelas ya, ini yang diguncang itu ya. Nah, ayat 38 kita lihat lagi Bapak Ibu, 38. Ayat 38, ya. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem ya. pada waktu-waktu perayaannya, Terus, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Ya, lautan manusia. Jadi ini Bapak Ibu kira-kira secara rohani, ya, pengertian daripada laut yang diguncang itu. Nah, kita perhatikan angin. Angin dalam bahasa Ibrani saudaraku adalah ruah atau juga diartikan nafas atau juga diartikan roh. Ya. Diartikan juga roh. Nah, karena angin di dalam bahasa Ibrani adalah ruah,
atau roh, maka ini bisa diartikan sebagai kegerakan roh. Ya. Sekali lagi, karena angin, saudaraku, dalam bahasa Ibrani disebut ruah atau roh, maka angin yang datang dari langit itu berarti bisa disebutkan atau diartikan sebagai kegerakan daripada roh yang akan mengguncang bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya. Akan mengguncangkan. Ya. Nah, saudaraku, masalahnya adalah kegerakan roh yang mana? Apakah ini, sebab ada pengertian roh ini bisa Roh Kudus, juga bisa roh jahat. Bisa Roh Kudus, juga bisa roh-roh jahat. Kalau ini adalah kegerakan dari Roh Kudus, mari kita perhatikan. Kalau seandainya ini adalah kegerakan dari Roh Kudus, Yeskiel 37, kita lihat ayat 9, saudara. Inilah kira-kira yang akan terjadi kalau ini adalah kegerakan dari Roh Kudus, ya. Inilah kira-kira yang akan terjadi. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka firman-Nya kepadaku, ya, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Ya. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Terus 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Jadi kegerakan daripada angin yang datang dari langit tadi itu mengguncang. Nah, sehingga nanti akan keluar sesuatu dari dalam lautan itu. Nah, saudara, ini mengherankan, ini mengguncang. Kalau seperti ini misalnya bisa terjadi di atas muka bumi ini, kegerakan Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Hembusannya, maka saudaraku, dikatakan orang-orang yang mati, orang-orang yang terbunuh akan mengalami kebangkitan. Dan inilah yang disebut kegerakan. Apa namanya Bapak Ibu? Kegerakan. Ini menghebohkan. Ini mengguncangkan. Ini tentu saudaraku akan mengherankan. Ya. Sebab nafas, ya, tadi ruah itu roh atau nafas. Ya, roh atau nafas. Nah, ini saudaraku, bernubuatlah. Itu makanya di zaman akhir ini, di tengah-tengah kegerakan Roh Kudus, kita harus lebih banyak mengucapkan firman. Bernubuat itu sama dengan mengucapkan firman. Ya, hai nafas hidup, masuklah ke dalam tulang-tulang ini. Jadi tulang-tulang kering itu saudaraku gambaran kehidupan orang-orang yang nampaknya hidup tapi kering. Nampaknya beribadah tapi kering. Nampaknya ikut Tuhan tapi kering. Ya. Ini saudaraku bisa kita melepaskan nubuatan-nubuatan firman, memperkatakan firman Tuhan kepada kehidupan orang-orang seperti ini. Berhembuslah ke dalam orang-orang ini
atau orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Nah, ini kejadian seperti ini, inilah mendatangkan guncangan ya di tengah-tengah lautan manusia, bangsa-bangsa, kaum, suku dan bahasa. Ya, kalau ini bisa terjadi ini, kalau ini adalah gerakan daripada angin Roh Kudus. Ya, tentu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2 tentu kita ini sudah paham semuanya ini ya. Sudah terbiasa kita baca. Coba kita lihat ya ayat 1 dan 2. Silakan dibacakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, itu juga angin itu menggambarkan Roh Kudus. Makanya tadi saya mengatakan itulah nafas, disebut nafas Allah atau disebut roh. Roh Kudus. Inilah yang mengubahkan kehidupan para rasul-rasul yang tadinya takut menjadi tidak takut, yang tadinya tidak bisa buat apa-apa, mereka menjadi orang-orang yang membawa pengaruh dan dampak yang luar biasa. Nah, mari kita perhatikan. Kalau ini adalah kegerakan dari roh-roh jahat, ya, maka ini adalah angin pengajaran yang menghebohkan dunia. Ya, coba kita lihat dulu sebentar Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Demikian ya. Firman Tuhan. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Angin pengajaran. Terus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau ini adalah angin dari roh jahat, maka ini adalah angin pengajaran yang menghebohkan, yang mengguncangkan, yang menggemparkan, yang akan membangkitkan orang baik jadi jahat, yang akan membangkitkan orang rohani menjadi rohana, yang akan membangkitkan yang tadinya orang-orang yang bertekun dalam ibadah menjadi orang-orang yang menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Sebab nanti saya akan terangkan sedikit nanti supaya kita bisa lebih masuk ya. Mari kita lihat Daniel, kita kembali ke Daniel 7. Kita baca ayat yang kedua, guncangan ini dahsyat saudara. Ya, mari kita lihat ayat 2, Daniel 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Iya. Nah, apa tujuan daripada angin ini? Apa tujuan angin ini saudaraku berhembus? Tujuan pertama adalah mengguncangkan laut. Bangsa-bangsa, suku, kaum dan bahasa. Yang kedua membangkitkan sesuatu, membangkitkan orang-orangnya. Ya, apa yang dibangkitkan kita lihat ya, apa yang keluar dari dalam laut ini waktu digoncang. Ayat 3, silakan ayat 3. Kita perhatikan ya ayat Bapak 3. Ibu. Ya. Dan keempat binatang besar naik dari dalam laut. Ketika goncangan di dalam laut itu terjadi oleh angin besar, maka empat binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Kita perhatikan. Nah, untuk membangkitkan empat binatang ini, tadinya mereka tidak kelihatan, tadinya mereka tidak nampak,
tadinya mereka tidak pernah muncul, tadinya mereka terendam di bawah laut itu, tidak ada satupun yang memperhitungkan mereka, tidak ada satupun saudara yang memandang mereka. Mereka tersembunyi di bawah laut atau di tengah-tengah lautan manusia, tetapi mereka bisa dimunculkan oleh dua ini, angin pengajaran atau angin daripada pekerjaan roh. Itu yang membangkitkan mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, angin yang datang itu saya sebut tadi ruah atau roh dan angin pengajaran. Dua inilah yang akan membangkitkan binatang ini keluar dari dalam laut. Biasanya yang tadinya diam-diam ketika ia menerima roh itu masuk dalam dia, menerima ajaran itu, ia tiba-tiba muncul ke permukaan. Ya keluar, tadinya dia sebenarnya nggak terlalu ada apa-apanya, ya. Tapi begitu ia menerima guncangan angin pengajaran, angin yang adalah roh masuk di dalam dia, maka ia muncul ke permukaan, ya. Nah, angin dalam arti pekerjaan roh atau angin dalam bentuk pengertian angin pengajaran, dua hal inilah yang bisa mendatangkan guncangan besar di antara manusia dan memunculkan atau melahirkan orang-orang yang sesuai dengan keinginan mereka untuk muncul ke permukaan. Melahirkan atau memunculkan orang-orang yang mereka rindukan, mereka inginkan, mereka harapkan. Kalau Tuhan, apa yang Tuhan harapkan? Kalau iblis, apa yang ia harapkan? Memunculkan. Kalau angin, kalau dari Tuhan, angin pengajaran, angin Roh Kudus memunculkan orang-orangnya. Kalau dari setan, angin roh-roh jahat, angin pengajaran dari roh-roh jahat memunculkan orang-orangnya. Yang dari iblis antikris dan yang dari Tuhan, nabi-nabi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang adalah terang dan garam dunia. Dua-dua ini akan berkembang di zaman akhir ini, saudara, ya. Nah, baik Roh Kudus dan pengajarannya maupun roh-roh jahat dan pengajarannya sama-sama bekerja kuat, sama-sama bekerja ekstra, sama-sama akan tidak kenal lelah bekerja di akhir zaman. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak ekstra, tidak bekerja semangat, tidak bekerja kuat, kalah dengan setan, saudara. Jangan-jangan ketika kita tidak bisa pengaruhi orang lain, setan akan pengaruhi kita. Sebab roh dari langit, dari setan. Sebab udara ini juga adalah tempat setan. Saudara yang suam-suam kuku pasti akan diterjang oleh roh ini. Saudara yang sepertinya kelihatan bagus di gereja tapi di luar sana tidak bagus. Saudara akan menjadi kejaran daripada setan, roh-roh jahatnya dan ajaran-ajarannya. Akan masuk dalam kehidupan banyak orang di zaman akhir ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tadinya ya kelihatan bagus tiba-tiba mengguncang sekitar kita. Jadi begitu rupanya, jadi begitu rupanya, jadi begitu rupanya. Itu makanya kita harus waspada saat ini. Angin dari roh-roh jahat, baik angin secara roh maupun angin secara ajaran setan, bekerja kuat di hari-hari ini sangat luar biasa. Nah, saudaraku, kalau untuk pekerjaan Roh Kudus sering disebut, ya kalau datang dari langit adalah pekerjaan Roh Kudus, sering disebut hujan awal, hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Bayangkan saudara, kekuatan hujan akhir, hujan awal digabung dia menjadi sesuatu
satu kekuatan. Bayangkan betapa lebatnya nanti di akhir zaman. Roh Kudus itu, hujan awal saja pada zaman rasul-rasul sudah luar biasa, mereka bisa goncang dunia. Apalagi hujan awal dan hujan akhir digabung, betapa lebatnya nanti hujan Roh Kudus itu bekerja di seluruh bumi ini secara dahsyat. Yang bermain-main akan ketinggalan, yang bermain-main tidak akan dipakai, yang hidup di dalam kerohanian sekaligus hidup di dalam daging, hidup secara dunia akan ketinggalan pada zaman itu, tidak dapat apa-apa, gigit jari pada hari-hari itu. Tapi saya mau katakan itu puncak Bapak Ibu. Itu puncak kegerakan untuk membangkitkan orang-orang Tuhan dan iblis untuk membangkitkan orang-orangnya iblis. Itu nanti akan bekerja ekstra luar biasa. Itu dahsyat sekali. Bayangkan hujan awal, hujan akhir digabung. Betapa lebatnya itu secara luar biasa. Nah, hal ini tentu akan mendatangkan gerakan-gerakan besar di mana-mana. Lawatan Tuhan di mana-mana. Keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat terjadi di mana-mana. Hujan awal, hujan akhir digabung, dicurahkan secara deras bersama-sama. Ini sesuatu gerakan yang tidak bisa terbendung di akhir zaman. Nah, kalau ini adalah pekerjaan dari roh-roh jahat, yang terjadi adalah peningkatan kejahatan di mana-mana. Di mana-mana tidak ada lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya baik. Di mana-mana terjadi peningkatan secara drastis karena iblis bekerja membangkitkan orang-orangnya. Yang tadinya nggak muncul jadi muncul, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadinya tenggelam disembunyikan di tengah lautan manusia bermunculan karena setan terus akan membangkitkan gerakan itu, mengguncang dan memunculkan ke permukaan. Gerakan itu mengguncang dan memunculkan, membangkitkan orang-orang yang tadinya tidak masuk dalam perhitungan. Sampai terjadi dosa penuh. Penuh. Kejahatan penuh. Ya, saya tunjukkan dulu Daniel 8 ayat 23. Sampai dosa menjadi penuh. Ya, sampai dosa menjadi penuh. Kita lihat Daniel 8 ayat 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, ya, maka akan kejahatannya. Perhatikan, penuh kejahatan. Ini harus akan digiring oleh setan di akhir zaman. Sampai setiap manusia yang tertarik kepada setan karena pekerjaan roh setan atau karena pekerjaan ajaran setan, sampai penuh dengan kejahatan, sampai penuh dengan dosa. Tidak ada lagi mau dimasukkan, sudah penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa artinya apa? Sempurna di dalam kejahatan. Itu sudah menjadi tubuh Babel, tubuh daripada iblis. Tubuhnya kelihatan manusia, tapi isinya adalah iblis. Jadi dia sudah menjadi tubuh iblis. Anak-anak Tuhan, tubuhnya manusia, tapi isinya adalah Tuhan Yesus. Yesus kepala. Jadi sudah penuh. Hidupnya sudah penuh. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik. Orang fasik itu orang-orang berdosa. Orang yang tidak peduli Tuhan, orang yang memberontak, orang yang murtad, telah penuh kejahatannya. Setelah penuh kejahatannya, dengarkan baik-baik, setelah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Antikris. Jadi nanti kalau dunia ini sudah penuh dengan dosa, setiap manusia sudah penuh dengan dosa, itulah yang akan mendatangkan, memunculkan seorang dengan muka yang garang dan pintar menipu.
Makanya banyak orang tertipu. Kalau dia udah muncul, banyak orang tertipu. Anak-anak Tuhan tertipu. Gereja tertipu dengan kebohongannya. Kenapa? Yang memunculkan itu mereka tertipu. Kenapa? Karena mereka juga selama ini sudah jahat. Sudah jahat. Kalau orang-orang sudah jahat, muncullah si penipu itu dan mereka tertipu. Sudah pasti. Jadi untuk dapat menghadapi si penipu ini, jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam kejahatan. Untuk dapat mengalahkan si penipu ini, supaya kita jangan tertipu oleh dia, maka jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam kejahatan. Orang yang hidup penuh di dalam kejahatan, maka saya percaya muncullah si penipu itu untuk menipu mereka. Ya. Kalau sudah tertipu, gak ada lagi. Gak ada lagi, apalagi kalau udah menerima tanda binatang. Gak bisa lagi, gimana caranya? Kalau sudah menerima tanda binatang. Siang malam disiksa. Ya. Makanya sering saya bilang Bapak Ibu, ya, memang betul. Gak ada yang tahu apa-apa, betul. Gak ada yang tahu apa-apa. Ya olehnya hati-hati. A atau B kan kita gak bisa pastikan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang A, yang satu bilang, oh udahlah hati-hati aja. Kan begitu. Waspada aja. Kita nggak tahu memang A atau B, B atau A. Mengapa? Karena dia pintar menipu. Mengapa dia pintar menipu? Karena dia hanya tubuh. Di dalam dia si penipu, yaitu iblis bapa segala dusta. Dia hanya tubuh saja. Jadi orang-orangnya itu saudaraku hanya tubuh. Siapapun mereka hanya tubuh yang didiami oleh si penipu itu. Makanya Bapak Ibu, jangan suka nipu orang, supaya jangan tertipu. Kalau kita sudah biasa menipu orang, ya pasti kita akan ditipu oleh si penipu itu. Ini akan muncul. Jadi yang memunculkan raja muka yang garang ini dan pandai menipu ini adalah roh kejahatan itu. Roh yang ajaran-ajaran setan itu telah mempengaruhi orang. Sudah matang, muncullah dia. Artinya dibukalah pintu buat dia atau dibuat jalan, sudah dibuat jalan bagi dia. Ya Bapak Ibu ya, saya berharap kita mengerti. Kalau udah penuh kejahatan, muncullah si penipu itu. Siapa si penipu itu? Bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Ya hati-hatilah. Ya bijaksanalah. Ya. Nah di dalam Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya. Nah ini pekerjaan iblis semua ini. Yang jahat makin jahat, ya. Yang cemar makin cemar. Nah di sisi lain yang baik makin baik. Haleluya. Coba aja perhatikan. Mendengarkan ini apa namanya kejadian-kejadian ini. Yang ibadah makin suka ibadah. Yang tidak ibadah, yang main-main makin tidak ibadah. Itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu ya. Saya mau bilang kepada itu bukan ditukang-tukangi. Itu memang keadaan rohnya. Kalau sudah terbiasa begitu memang itu dia. Itu nanti akan datang, itu akan terjadi sampai Yesus. Tiba-tiba nanti apa saudara pikir? Istri yang tidak sungguh-sungguh beribadah, suami yang tidak sungguh-sungguh beribadah, anak yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Apa saudara tiba-tiba nanti Tuhan datang diselamatkan mereka karena kita datang ibadah mewakili mereka. Mana bisa? Itu kan pribadi-pribadi. Apa bisa nanti? Enggak bisa saudaraku. Itu tergantung kepada keadaan roh kita.
Yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, yang ibadah makin ibadah, yang tidak suka ibadah makin tidak suka ibadah. Itu akan terus terjadi. Apa nanti? Enggak Pak, kalaupun kita enggak ibadah kan di rumah diangkat juga. Ya, diangkat juga. Tapi ibadah itu harus, karena itu perintah Tuhan. Ibadah itu mengandung janji. Untuk hari ini, untuk hari esok. Untuk di dunia ini, untuk kekekalan. Kalau nggak ada kaitannya ibadah itu dengan keselamatan kita, untuk apa Tuhan suruh kita beribadah? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ya. Ada juga yang bilang begini, ya, itu juga para pendeta-pendeta juga. Gak usah ibadah, cukup hari Minggu saja pertemuannya, udah cukup. Jadi bagaimana gereja perjanjian baru itu? Mereka memecahkan roti dan mendalami dengan bertekun, mendengarkan pengajaran rasul-rasul di rumah-rumah jemaat. Gimana itu? Di dalam perjanjian lama sudah ditetapkan. Di ruang kudus ada 3 benda. Jadi kita bingung saudara. Kenapa digampangkan sekarang ini? Sepertinya bertuhan itu digampangkan. Karena semua adalah kasih karunia. Padahal dari Taman Eden saja sudah kelihatan sebenarnya. Semua boleh kau makan. Tapi buah pohon yang di tengah Taman Eden jangan. Artinya apa? Kita harus memahami semuanya. Artinya apa? Ada yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kita bisa menggunakan kalau itu waktu. Untuk kita bisa nikmati kalau itu untuk bisa dinikmati. Kalau untuk bisa dipakai, kalau untuk dipakai. Kalau berkat. Tapi ada di dalamnya bagian Tuhan. Kita gak bisa lepas dari kendali Tuhan loh. Dikontrol Tuhan hidup ini. Nangkap Bapak Ibu? Itu artinya kita dikontrol Tuhan. Jangan kau makan buah pohon yang ada di tengah taman ini. Yang lain semua boleh kau makan. Apa artinya? Kita ada di dalam kontrol Tuhan. Artinya apa? Kalau kita melanggar itu, kita kena hukum. Kalau nggak ada kita di bawah kontrol Tuhan, berarti suka-suka kita dong. Hidup ini nggak perlu lagi Tuhan. Itu artinya kita ada dalam kendalinya Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang semua boleh kau makan, yang itu jangan. Artinya di dalam hidup ini kita harus mengikuti aturan Tuhan. Haleluya. Kita harus mengikuti aturan Tuhan. Bahwa ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Haleluya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kalau ibarat waktu, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk kita. Lebih banyak kok buat kita. Kalau ibarat per minggu, ya kan? Hari perhentian 1 kalinya. Berapa hari buat kita? Berapa hari buat kita? 6 hari. Kan lebih banyak buat kita kan? Betul gak? Kalau ibarat berkat. 90% buat kita. 10% buat Tuhan. Mana lebih banyak? Buat kita atau buat Tuhan? Lebih banyak buat kita. Hari pun lebih banyak buat kita. Tapi kita masih bersungut-sungut terus. Gak rela kita saudara. Padahal kita ini ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam pengaturan Tuhan. Kita gak rela. Pinginnya kita selamat. Mengikuti aturan Tuhan kita gak mau. Pinginnya kita diberkati. Tapi melakukan apa yang diminta Tuhan gak mau. Sama seperti anak kecil. Anak kecil itu. Pak,
roti pak, roti. Dikasih mamanya, banyak. Minta dikit nak, minta dikit. Nggak mau. Itu anak kecil yang nggak ngerti dari mana tadi dia dapat kue itu. Bukankah begitu kita? Kita nggak ngerti dari mana tadi berkat itu. Kita minta-minta juga ya dari Tuhan. Tuhan berkati aku, beri kesehatan, berkati anak-anakku. Udah diberkati anaknya disuruh. Ngapain kau hanya ibadah saja? Ngapain? Padahal dia suruh tadi minta sama Tuhan. Tuhan pasu-pasu anakku, pasu-pasu anakku. Begitu anaknya menyerahkan diri sama Tuhan. Ngapain kau hanya ibadah? Ngapain kau hanya ibadah? Kan ini. Itu anak kecil yang tidak mengerti sumbernya dari mana. Jangan jadi anak kecil. Anak kecil itu Bapak Ibu orang yang tidak pernah bertumbuh sampai ke ruang Maha Kudus. Dia hanya Kristen halaman. Sudah menerima anugerah. Sudah terima Yesus, sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya. Sudah dikuburkan hidup lamanya. Tapi melakukan apa yang berkenan pada Tuhan dia gak mau. Itu anak kecil. Anak kecil itu sama seperti, coba kita lihat anak-anak kecil itu. Ya. Gak dikasih kue, marah. Ngambek. Disepak-sepakkan kakinya ke lantai. Ya kan? Nangis-nangis. Begitu dikasih, minta dikit nak, minta dikit nak. Nangis dia. Itu anak kecil. Yang belum mengerti dari mana dia dapat tadi kue itu. Begitu juga sebab kita. Kita gak ngerti dari mana kita dapat berkat. Kenapa saya sehat, kenapa saya kuat, kenapa diberkati. Kita gak ngerti. Karena kita masih kecil. Masih kanak-kanak secara rohani. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahukan kepada kita bahwa antikris itu adalah orang beriman, orang percaya, orang yang dulu pernah mengecap kasih karunia atau sama dengan mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Ya, Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Ya, Galatia 3 ayat 3 sampai 4 silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi ini orang yang mengawali di dalam roh, tapi mengakhirinya di dalam daging. Ya, setelah dia mengakhiri dengan daging, maka setan masuk, pintu terbuka untuk iblis. Lalu iblis bekerja sama dengan orang itu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan iblis. Jadi orang yang bekerja bukan lagi bekerja untuk menyenangkan Tuhan, tapi bekerja untuk melakukan visi misi iblis di muka bumi ini. Merusak, membunuh. Bapak Ibu, pada waktu, bayangkan bagus-bagus ya. Supaya kita ya mengertilah bagus-bagus. Pada waktu Afghanistan diambil alih oleh Taliban. Kurasa kita masih terbayang ya. Masih terbayang karena ini baru ya. Masih terbayang kan? Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan, apa yang terjadi? Orang-orang yang beragama Islam saja pun, bukan hanya orang agama lain, mereka melarikan diri. Ada orang-orang Islam tapi wanita main bola, main voli, main basket. Pokoknya itu tidak bisa bagi Taliban. Orang-orang Islam mereka melarikan diri. Mereka larikan diri. Demikian nanti munculnya antikris itu. Begitu dia masuk, semua menyingkir. Karena gak ada ampun.
Sistem potong. Cara pikir enak loh Bapak Ibu. Larikan diri. Melarikan diri itu mulai dari sekarang. Kan saya sudah singgung kemarin di ibadah hari Selasa. Menyingkir dari antikris itu bukan ketika dia muncul. Mulai dari sekarang. Menyingkirlah sejauh mungkin dari roh antikris. Dengan cara bagaimana? Kuduskan hidup. Sungguh-sungguh beribadah. Pahami kehendak Tuhan, pahami rencana Tuhan, pahami firman Tuhan, pahami perintah Tuhan. Itu bagian dari penyingkiran kita terhadap antikristus. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita ajak, ya, kita ajak beribadah. Kelompok sel kita ajak beribadah, jangan tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul itu. Pas pelayanan, tarida. So melayani, so tarida. Berarti dia mau ngapain? Menyingkir itu mulai dari sekarang. Oh nanti Pak, aku baru menyingkir, datang dulu antikris. Saudara tahu, pada waktu Taliban masuk di Afghanistan menguasai, saudara tahu, banyak orang yang tidak sempat lari, betul? Saking bagaimananya saudaraku, karena untuk menyingkirkan mereka dengan pesawat-pesawat mungkin terbatas. Dan banyak yang tidak sempat melarikan diri. Bagaimana dengan yang lagi hamil? Bagaimana dengan yang anak kecilnya saudaraku masih banyak. Dan aku yakin saudaraku yang dikasihi Tuhan banyak orang saudara yang tidak sempat melihat istrinya di rumah. Barangkali di tengah jalan dia udah lari, tinggal keluarganya. Karena masing-masing menyelamatkan diri. Ngeri loh saudaraku. Kenapa itu muncul? Aku yakin itu tidak kebetulan. Itu sebuah sinyal, sebuah gambaran. Itu sebuah sinyal, sebuah gambaran. Begitulah nanti tiba-tiba antikristus menguasai dunia ini. Gak ada ampun lagi. Gak ada ampun Bapak Ibu. Makanya saya mengatakan menyingkir mulai dari sekarang. Sungguh-sungguh. Kalau nanti udah datang dia baru kita menyingkir, gak ada lagi itu. Jangan dong B. Gimana cara kita bentuk kita menyingkir sekarang ini? Cara kita menyingkir mulai dari sekarang, mulai sungguh-sungguh dekatkan diri pada Tuhan. Sadari menyakiti hati Tuhan, bertobat. Melukai hati Tuhan, bertobat. Itu bentuk penyingkiran kita. Makin jauh kita dari antikris. Makin jauh kita dari iblis. Makin dekat kita dengan Tuhan. Ya, bukan hanya beribadah memang sih. Tapi yang paling penting itu adalah meninggalkan semua yang dibenci oleh Tuhan. Itu baru ya. Bapak Ibu saya berharap ya. Nah contohnya apa? Contohnya adalah Saul. Saul itu saudaraku dia mulai dari roh. Dia akhiri dengan apa? Daging. Pertama-tama dia dimasuki oleh Roh Kudus. Coba kita lihat ya. Mungkin ayat-ayat ini selesai kita bahas, kita akan tutup nanti ya. Mengenai kita bahas dulu mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita lihat dulu. Contohnya Saul. 1 Samuel 10 ayat 1. Silakan Pak ayat 1. Kita perhatikan Bapak Ibu ya. Ini sebagai gambaran atau sebagai contoh yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Ya silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Terus diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan.
dan kau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Terus, Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. coba lompat ke ayat 6. Ayat Kita 6. perhatikan Bapak Ibu ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Terus, Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia ini lain. yang membuat kita berubah loh. Hidup di dalam roh. Bukan hidup di dalam daging. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Ya. Itu makanya kalau kita tidak mau dipimpin oleh roh, maka pasti kita dipimpin oleh daging. Ya, coba ayat 7 Pak, kita perhatikan Bapak. Ayat 7. Ya, Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, Terus? lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. kalau itu sudah terjadi, Roh Kudus sudah turun, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan di ayat 7, apabila tanda itu sudah terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat tanganmu, Allah akan menyertai engkau. Jadi kalau sebenarnya kita tunduk kepada Roh Kudus itu dahsyat. Masalahnya daging ini saudaraku selalu lebih kuat daripada roh. Ya. Ini sudah dimulai loh dari roh. Coba kita lihat akhirnya diakhiri dengan daging. Ya, 1 Samuel 16. Mari kita perhatikan 1 Samuel 16 ayat 4. 1 Samuel 16 ayat 4. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar Itu dan berkata. 1 Samuel 16. ayat 14. Ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Diawali dengan roh Tuhan, tapi undur roh Tuhan, masuk roh jahat. Ya. Ketika saudaraku, inilah yang disebut di dalam Alkitab dulu pernah bersama-sama dengan kita. Tapi mereka tidak setia. Tidak sungguh ini. Inilah yang dimaksud. Dulu menyala-nyala, sekarang sudah padam. Dulu diawali dengan roh, sekarang diakhiri dengan daging. Ditinggalkan oleh roh Tuhan, masuk roh jahat. Nah, ketika dia dimasuki oleh roh jahat, itu disebut murtad. Saul dibuktikan murtad, tidak taat lagi dia kepada Tuhan. Dan mangoloi beibana tuhatani Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Samuel, tidak mau taat. Tidak mau melakukan. Gak mau lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Memuncaklah. Akhirnya roh Tuhan betul-betul meninggalkan dia. Roh iblis masuk. Dan Tuhan tidak menjawab dia. Dia bertanya, Tuhan tidak jawab. Akhirnya dia melakukan yang paling menjijikkan di mata Tuhan. Ia bertanya kepada roh arwah. Orang-orang yang bertanya kepada roh arwah itu adalah orang-orang yang sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi karena kita hidup di dalam masa kasih karunia, masih ada kesempatan bertobat. Ya, saudara-saudara yang masih dihinggapi oleh roh arwah, keluarga kita siapapun, gak ada ampun. Coba kita buka sebentar. Imamat 20, kita lihat dulu ayat 6 ya. Sedikit saja kita lihat ayatnya. Imamat 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
Orang ini saudaraku di dalam perjanjian lama langsung dilenyapkan, Tuhan mati. Tapi di perjanjian baru dikasih kesempatan sampai tiba hari penghukuman. Orang yang dimasuki oleh roh arwah. Jadi orang yang dimasuki oleh roh arwah jangan bermain-main Bapak Ibu. Ini gak bisa dihadapi dengan main-main. Serius kita tangkapi. Serius kita harus keluar dari roh ini. Ya, ada keluarga kita, ada saudara kita, jangan main-main. Dilenyapkan oleh Tuhan orang-orang yang dimasuki oleh roh arwah. Roh orang mati. Apakah itu katanya roh namborunya kah? Apakah itu roh opungnya kah? Apakah itu roh natulangnya atau siapanya kah? Tidak peduli. Siapa yang dimasuki oleh roh arwah itu adalah perzinahan rohani di mata Tuhan. Dan orang itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama masuk langsung dibunuh. Kita lihat ayatnya. Imamat 20 ayat 27. Imamat 20 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, ya, pastilah mereka dihukum mati. Pastilah mereka dihukum mati. Pasti mereka dihukum mati. Lanjut. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi siapapun saudaraku, keluarga kita atau saudara-saudara kita atau yang menonton ini suatu saat video ini, gak ada ampun. Datang kepada Tuhan bertobat. Roh jahat atau roh arwah, roh orang mati itu harus diusir. Ya, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk oleh arwah, arwah itu roh orang mati atau roh peramal, bisa meramal. Ya, kalau orang kesurupan kan ditanya nasibnya, bagaimana jodohku, bagaimana masa depanku. Nah ini, orang kaya begini dilontari dengan batu, langsung dibunuh pada waktu itu. Gak ada ampun-ampun. Tapi karena di perjanjian baru sudah hukum kasih, tidak dilakukan itu. Diberi kesempatan sampai meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Kalau tidak bertobat sampai pada akhirnya, tidak ada tempatnya di sorga. Itu apa tanda? Gak ada tempatnya di sorga. Walaupun dia selama di dunia beribadah. Ya, kemarin yang saya doakan itu, saudara, ya, adalah orang yang leluhur mereka dan sudah mempersembahkan pelean-pelean kepada sesembahan leluhurnya, itu sampai kepada keturunannya. Keturunannya kacau semua. Gak bohong-bohong. Ini dari dulu katanya mereka ini adalah ada di gereja aliran. Gak usah disebut lah, gak enak. Ya itu. Yang sudah tepuk-tepuk tangan loh Bapak Ibu. Tapi masih hidup dalam seperti itu. Masih percaya. Kalau menurut perjanjian lama ini langsung dibunuh, hukumannya dilempar batu sampai mati. Sebab itu kejijikan di mata Tuhan. Ya. Nah, ternyata akhirnya Saul bertanya kepada arwah. Dan dia dibunuh oleh Tuhan. Yang membunuh Saul itu langsung Tuhan. Karena ditulis di Alkitab. Ada 3 penyebab Saul dibunuh Tuhan. Mari kita lihat. Ini adalah murtad namanya kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu. 1 Tawaris 10. 1 Tawaris 10. Ayat 13 dan 14. Jadi kita perhatikan baik-baik 1 Tawaris 10 ayat 13, 14. Ya, demikian firman Tuhan ayat 10. Ya. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka. 1 Tawaris 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Sebentar ya sebelum kita lanjutkan. Demikianlah Saul mati. Karena apa?
perbuatannya yang tidak setia. Setia enggak? Janganlah ibadah enggak ibadah. Setia. Setia dengan Tuhan. Melayani tidak melayani suka-suka. Ya. Setia. Demikianlah mati karena perbuatannya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya. 1, tidak setia terhadap Tuhan. 2, ia tidak berpegang pada firman Tuhan. 3, juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ya. Jadi bukan hanya yang dirasuk arwah, termasuk yang meminta petunjuk kepada roh arwah. Itu juga masuk dalam kategori mereka itu adalah orang yang bertanya kepada arwah. Itu penyebab mati Saul. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ayat 14. Perhatikan ya. Ayat 14. Ya. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Terus. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Tuhan membunuh dia. Siapa yang membunuh Saul? Tuhan. Bukan main-main, saudara. Apa dosa daripada Saul? 1, tidak setia. Ya, tidak setia. Yang kedua adalah ia tidak berpegang pada firman. Yang ketiga adalah dia bertanya kepada roh arwah. Ayo kita layani. Ini daerah kita, ini orang yang sangat percaya kepada roh-roh orang mati. Sangat kental. Saya bukan bilang saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa kita tidak menghargai mereka. Kita menghargai mereka, tapi kita harus mengatakan firman. Apa yang dikatakan firman harus kita katakan. Apa yang dikatakan firman salah, kita katakan salah. Ya. Tidak ada di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa orang-orang mati itu harus dibangun kuburannya sampai bermiliar-miliar. Nggak ada di Alkitab kayak begitu. Mengapa mereka melakukan itu? Karena kepercayaan kepada roh-roh orang mati. Bahwa roh orang mati itu akan memberkati mereka. Gak ada di Alkitab. Orang yang bertanya kepada roh arwah dibunuh oleh Tuhan. Jangankan dimasuki roh arwah, bertanya saja pun. Kan Saul tadi bertanya kan? Dibunuh oleh Tuhan. Saya berharap saudaraku ya, kita terbeban terhadap keluarga-keluarga kita. Nggak main-main loh, nggak ada tempatnya di sorga. Kita mumpung hidup di perjanjian baru. Masa kasih karunia. Diberi kesempatan sampai akhir hidup. Kalau di perjanjian lama kita hidup langsung dibunuh seketika. Dilempar dengan batu. Tapi kalau di perjanjian baru ini Bapak Ibu. Di perjanjian baru ini diberi kesempatan karena ini hukum kasih karunia. Itulah enaknya kita di dalam Kristus. Sampai kapan? Sampai tiba hari kematian. Kalau tidak bertobat sampai mati, tidak ada tempatnya di sorga. Gak ada. Gak ada tempatnya di sorga. Jadi mari kita layani keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih percaya kepada roh-roh ini. Waduh, kemarin waktu saya melayani keluarga saya doakan itu. Mereka cerita kepada kita. Semua mereka bersaudara dari atas. Padahal mereka ini sekarang sudah opung-opung semua. Tidak ada yang pada mati. Tapi generasi mereka itu, itulah yang kita doakan itu sampai ke pahupu mereka. Ternyata ketika kita tanya mereka, nggak ada satu pun namu idomu halau. Semua berantakan. Saling menuduh. Saling menuduh menjahati satu dengan yang lain. Ini pekerjaan roh dari atas. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau seandainya yang katanya yang masuk contohnya roh opung ya. Bayangkan. Pernah pergi ke sekolah. Popunau gak bisa melihat. Ini buat oleh roh itu. Pernah dia didorong di jalan. Supaya ditabrak mobil. Sama Mateo tabrak mobil. Nah langsung didengarnya roh itu. Dilihatnya roh itu mendorong dia.
Tapi sering opungnya katanya, tulangnya, namburunya. Ngeri Bapak Ibu. Ya, inilah bentuk salah satu contoh Saul memulai dengan roh, mengakhiri di dalam daging. Inilah bentuk salah satu contoh murtad menjadi tidak sungguh-sungguh. Inilah yang dibilang 1 Yohanes, kalau nggak salah pasal 2 ayat 18 yang mengatakan antikris itu ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya kan? 1 Yohanes 2 ayat 18 kalau tidak salah. Bisa ditampilkan ayatnya itu, kita lihat aja sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 18. Itu. Ya. Seorang antikris akan datang, sekarang telah bangkit banyak ayat 19. Anak-anakku pada waktu 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Nah ini untuk apa kita saudaraku hanya sekedar dilihat orang sudah bertuhan. Tapi isinya bukan Tuhan, bukan firman. Yang lain yang kita kerjakan. Ya, kita bersyukurlah. Ya, makanya saya kan hari Selasa kemarin saya sudah kasih tahu ke kita. Bahwa kalau kita mendengar khotbah, kita datang ke gereja. Saudara mendengarkan khotbah, perhatikan bukan masalah enaknya. Kalau saya sih bukan masalah enaknya. Bukan masalah kita tertawa-tertawa, bukan. Bukan masalah enak, no jamitanaya enak, bukan. Kalau menurut saya, dibaca Alkitab, setelah itu ngomong, terus dia ngomong, itu ceramah itu saudara. Khotbah yang hidup itu, Alkitab itu dibaca. Ayat itu dibaca, di mana tertulis. Itu yang menghidupkan roh kita itu, firman itu. Bukan kata-kata kita. Anggu kata-kata maluma katai, bagudang nama maluma katai dah. Ayat itu dibaca supaya masuk ke rohnya, dia tahu di mana tertulis. Ayatnya bagaimana. Jadi masuk ke dalam rohnya. Ya, kalau saya juga sering dengar khotbah Bapak Ibu. Apalagi kalau dikirimin teman, enak. Tapi ngomong terus, mekel-mekel memang, enak-enak memang. Ayat itunya dibaca, di mana tertulisnya, bacakan kepadanya. Supaya bukti bahwa Tuhan yang berbicara. Bukan orangnya yang berbicara. Ayat itu berbicara, karena itu ayat firman Tuhan. Harus firman itu yang ngomong. Harus firman itu yang berbicara. Bukan orangnya yang terus ngomong dari A sampai Z. Itu namanya ceramah. Enak ceramah itu? Enak. Siapa bilang gak enak? Bahkan kalau sudah berpendidikan dia teratur. Ceramah itu enak. Tapi itu bukan makanan roh kita. Makanan roh kita itu firman. Ayat-ayat Alkitab. Haleluya. Saya berharap kita nangkap Bapak Ibu. Kalau masalah omongan bicara enak, filsafat itu enak loh. Didengar, dibacakan, didengar. Enak. Tapi kenapa tidak mengubah hati manusia? Karena yang bisa ubah manusia itu firman. Saya berharap kita mengerti, haleluya, amin. Nah, puncaknya gerakan Roh Kudus ini saya mau tutup Bapak Ibu. Akan terjadi puncaknya di 3,5 tahun pertama. Itu puncak. Sampai di tengah-tengah aniaya pun Roh Kudus bekerja, memuncak. Di tengah-tengah aniaya Roh Kudus bekerja. Nah, puncaknya roh kejahatan itu di 3,5 tahun kedua. Jadi 3,5 tahun pertama memuncak pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan saya percaya sebenarnya sudah mulai. Ya, sudah mulai. Ketika coba lihat YouTube sekarang, ada beberapa hamba Tuhan
nggak usah kita apa, tapi kita katakan ya kan. Seperti Pak Andi Simon, seperti Pak banyak Thomas ya, Pak Thomas ya, yang melayani pelayanan pelepasan dari jarak jauh, dari YouTube, dari apa itu, dan kita lihat gerakan ini akan terus berkembang ini, nggak terbendung ini saudara, nggak terbendung. Apalagi hujan awal, hujan akhir dicurahkan, nggak tanggung ini Bapak Ibu. Indonesia ini akan sebentar lagi dilawat Tuhan ini. Dilawat Tuhan besar-besaran. Mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini bisa terjadi ya seperti yang dinubuatkan sering kita lihat. Dalam waktu cepat ini ya mungkin ke depan inilah. Ya, kita masuk 2023 nanti. Ya 2022 akan terus memuncak ini. 2023 akan terus memuncak. Dan kita melihat Indonesia ini gerakan pertobatan akan terjadi besar-besaran. Nggak bisa terbendung. Itu bukti bahwa Roh Kudus memuncak menjelang ia datang kali kedua. Begitu antikris muncul, di situ puncaknya kejahatan 3,5 tahun terakhir. Ya. Coba bayangkan, pernah nggak kita lihat dulu di Indonesia ini seperti pelayanan Pastor Andi itu? Mana pernah? Di jalan-jalan orang didoakan sembuh. Dan aku yakin kalau semua kita turun, aku yakin mujizat yang sama pasti. Karena itu bukan kita yang buat, Tuhan sendiri yang akan bergerak. Hanya saudara, kita harus bergerak baru Tuhan bergerak melalui kita. Siapa yang bergerak itu yang akan dipakai Tuhan. Bergeraklah kita. Mengapa saya bilang begitu? Yang nelpon saya dari Batam itu saudara. Ibu-ibu yang kandungannya kandungannya sakit apa saya sudah lupa ya. Kandungannya itu sakit dan sampai kepada pinggangnya kepanasan dan udah mau mati rasanya kalau biasa kambuh itu. Udah mau mati rasanya. Ya. Itu di kandungan Bapak. Nah, telepon saya malam-malam. Saya udah mau tidur itu. Saya telepon, video call pula. Kan lagi tidur di video call. Pak, tolong Pak. Minta didoakan Pak. Kenapa Bu? Saya bilang. Ini sakit Pak. Pinggang saya ini dibakar. Mau mati panasnya minta ampun. Kandungan saya dari kandungan itu kata dokter. Nggak tahu lah sebutannya, nggak ngerti aku. Pokoknya aku doakan sajalah. Letakkan tangannya Bu di kandungannya biar saya doakan. Doakan lewat video call. Ternyata keluarganya itu juga Ibu Vanessa yang di Tangga Batu. Dikirim sama saya Pak setelah 2 hari. Gak enak dia. Pak setelah saya doakan cek Bu gimana? Cek ayo jalan gimana? Cek udah enak Pak, udah sembuh Pak. Udah enak. Udah puji Tuhan. Entah 2-3 hari kemudian gak tenang dia. Dipastikan pergi cek ke dokter. Setelah dicek ke dokter dikirim sama saya apanya? Hasil pemeriksaan dokternya. Tidak ada lagi penyakit dalam tubuhnya. Sudah sembuh. Doanya video call. Itu buktinya yang dulu tidak pernah terjadi bisa terjadi di zaman. Ini gerakan roh saudara. Ini pekerjaan roh, enggak dibuat-buat ini. Ini turun dari langit dan gerakan roh ini besar-besaran. Makanya saya bilang, bergeraklah kita bersama-sama. Saudara bergerak, saudara harus bersaksi jangkau jiwa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini waktu anugerah melimpah. Walau di tengah-tengah kesukaran. Inilah mengingatkan kita ini sudah zaman akhir. Yang tidak pernah aku lihat, aku aja gak pernah lihat Bapak Ibu. Dulu, sejak saya jadi hamba Tuhan, bisa pelayanan video call, terjadi pelayanan pelepasan, muntah-muntah di sana, padahal video callnya. Itu saya doakan Pak Dosma itu tuh. Siapa kau, siapa kau. Padahal suaraku dia yang kedengaran kan.
Siapa kau dipasanglah jurus-jurusnya. Lama saya doakan, sampai pada akhirnya jatuhlah dia. Setelah dia jatuh, barulah selesai, jatuh muntah. Ini kita lihat di zoomnya siapa? Ya, zoomnya Pastor Thomas itu. Langsung manifestasi, memanjat dinding apa segala macam tuh. Harimau seperti apa? Seperti ular di apa? Kelihatan di video-video itu kan. Hanya lewat video yang tidak pernah terjadi dulu. Apa artinya? Injil sekarang sedang merajai dunia, Bapak. Itu disaksikan oleh setiap mata. Mereka bingung, kuasa orang Kristen ini bisa begini. Luar biasa, Bapak. Itulah yang disebut, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia akan menjadi kesaksian. Maka setelah itu tibalah kesudahannya. Tuhan akan datang. Makanya ini gak main-main lagi. Cuma saya gak tahu kapan Tuhan datang. Jangan dipaksa saya. Tapi tanda-tandanya ini semua. Kita udah lihat ini, ikut dalam gerakan ini. Berinjil kita sama sesama. Siapapun beritakan Injil. Ini memang hari-hari terakhir. Kita gak tahu saudaraku yang dikasih Tuhan kapan Tuhan datang. Gak ada satupun yang tahu. Tapi ini hari-hari terakhir. Saya berharap kita terlibat dalam kegerakan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Haleluya. Amin. Ya. Ini, dan aku yakin Bapak Ibu, ya, perhatikan saja ke depan ini. Akan bermunculan lagi lebih banyak. Ya. Akan bermunculan. Udah banyak bermunculan di Jakarta sekarang loh. Mendoakan orang-orang di pinggir jalan. Walaupun belum tapi itu artinya bahwa mereka mulai bergerak. Berdoa di jalan-jalan, memasuki rumah sakit mendoakan orang. Udah banyak sekali. Dan yang paling banyak itu adalah di luar agama Kristen. Bersembuhan. Makanya lawatan besar-besaran sebentar lagi akan melawat Indonesia ini. Coba lihat di Timur Tengah. Pertobatan besar-besaran terjadi di mana-mana. Itu menandakan kita sudah ada di penggenapan Injil sekarang sedang diberitakan di seluruh dunia. Dan itu menjadi kesaksian bagi mereka. Setelah itu Tuhan akan datang. Siapkan diri kita dengan baik-baik. Setia, lakukan firman Tuhan. Bertanya sama Tuhan, jangan kepada roh orang mati. Karena yang dilakukan oleh Saul, dia tidak setia. Dia tidak berpegang pada firman. Dan dia bertanya kepada roh orang mati. Ya, masih banyak ini. Di daerah kita ini banyak sekali yang masih percaya akan hal-hal itu. Ya. Ada di Lintong. Saya sudah rindu saya untuk pergi mendoakan. Tapi saya sudah bilang sama beberapa jemaat di sana, bilang dulu, biar kita nangirian Bapak, Holan Roi batu singa turi palo toti anak naina karena keturunan dukun. Bapaknya dukun udah meninggal, mamanya nggak mati-mati, iri, udah kotoran di rumah, nggak bergerak. Lucunya, itu ngerinya hidup itu. Kalau saat lapar bangun. Setelah makan dan manang dicubit diapain nggak tahu lagi, nggak sadar. Alai maleh, itu ngeri. Nah makanya saya bilang itulah yang dibawa kutuk itu. Disiksa iblis. Ya. Mau misalnya orang tua kita disiksa seperti itu. Kan gak mau kan? Itu pernah doakan dulu. Sebelum ini semua. Bapak Udaku di Pekanbaru. Bang, tolong dulu. Doakan Bapak ini. Udah menderita ini, udah di apa? Ayo taruh di telinganya teleponnya. Taruh telepon. Besok langsung meninggal. Padahal udah ditunggu-tunggu. Udah lama kali. Ya. Besok saya ditelepon. Bang, udah meninggal tadi Bapak. Tadi malam. Beberapa jam setelah saya doakan. Jadi diikat
Itu iblis itu menyiksa manusia itu. Mari kita banyak berdoa. Mari kita melayani keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.